warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya jadinya ini jawab salam. Ya, jawab kalian. Jawab ya. Begini. Jawab salam. Iya. Jawab kalian. Gua jawab lagi bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar dapat kesunatan ya. Botolnya tuh. Biar dapat kesunatan innallaha Allah itu banjir, Allah itu satu banjir senang kepada orang yang banjir. Senang senang para orang banjir. Alhamdulillah, dicintai Allah ya. Ulangi lagi Pak ya. Biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Al-ayat. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus ketua DKM Musalla ataupun Surau At-Tauhid Jalan Juanda Batu Dua ya? Batu Dua. Jalan Juanda Batu Dua, yang mana tadi dilihat duluan kayaknya kecil Pak ya. Tapi setelah masuk ke dalam jalan berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 warisan ya Allah besar ini musyawarah ataupun surau terbesar dari tanah Airnya. Ini punya banyak juga manis-manis ya. Ayo, ini juga nih. Ini punya manis-manis ya. Jadi alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak
ini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, encik-encik dan pakcik, beserta ketua majelis taklim. Majelis taklim namanya Bu? Majelis taklim At-Taufiq namanya. Alhamdulillah. Bagus At-Taufiq. Taufiq pertolongan. Insyaallah orang-orang muslim dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puncak ya. Mengatakan kemuliaan kota sebelah itu. Melihat misalnya ketautan. Alhamdulillah. Beserta adik-adikku, remaja dan remaji yang kami cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala taufik dan hidayah, dan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam Sabtu sekarang ini, walaupun orang-orang pergi ke tepi laut, walaupun orang-orang mejeng katanya orang-orang dahulu, walaupun orang-orang banyak yang pergi apel dan sebagainya, tetapi kampung di sini, masyarakat di sini bisa berbondong-bondong pergi ke musala, ke surah At-Taufiq, gunanya tiada lain hanya untuk satu, yaitu untuk memperingati maulid hari kelahiran Nabi Muhammad. Kita ini yang pergi semua, yang ada di jalan musala, yang ada di surau tercinta ini, tujuannya untuk menghormati kelahiran Rasulullah dan untuk cinta dan untuk dicintai Rasulullah. Mudah-mudahan ya, bahwa semua di sini menjadi orang yang cinta dan juga dicintai Rasulullah. Sehingga kelak nantinya jahat akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin amin Allahumma. Salawatullah wa salamuhu. Semoga dan mudah-mudahan akan tercurah limpahkan kepada revolusi akbar, kepada reformasi agung, reformasi hakiki, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa manusia-manusia, telah membawa kita dari alam-alam kegelapan, dari alam-alam kebodohan, dari alam dekadensi moral, dari alam-alam yang tidak menentu. Bahkan pada itu dikatakan jangan-jangan jahiliyah. Maka dengan terutusnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah bisa menghapus zaman-zaman yang penuh dengan kehinaan, zaman-zaman yang penuh dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah naungan sinar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sekarang ini wajar kalau seandainya kita selalu mengungkapkan rasa cinta pada Rasulullah dengan mengungkapkan kata-kata pujian, sanjungan kepada Rasulullah, mengungkapkan kata salawat kepada Rasulullah, mengungkapkan kata salam kepada Rasulullah, maka wajar bagi kita karena dengan terutusnya Rasulullah kita menjadi manusia-manusia yang mulia. Dengan ungkapan kata-kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, baca. Alhamdulillah. Cuma di malam sekarang ini kami ingin menyampaikan satu hikmah daripada kelahirannya Rasulullah. Yang kedua
ibu-ibu, kalau kita bercerita tentang masalah Maulid Nabi, kalau kita bercerita tentang masalah peristiwa kelahiran Rasulullah, maka bisa banyak keajaiban-keajaiban, bisa banyak keahlian-keahlian yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengagungkan Rasulullah, bukan cuma ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi. Allah mengagungkan Rasulullah bukan cuma ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, tetapi tidak ketika Rasulullah SAW lahir saja. Ketika Rasulullah akan lahir, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ketika lahir sangat banyak peristiwa yang lain, di antaranya adalah ketika Rasulullah itu lahir ke dunia, di sana ada yang namanya negara Persia, ada yang namanya api tak kunjung padam. Ada api yang tak kunjung padam. Apa api itu? Api itu merupakan sesembahannya orang-orang kafir, merupakan sesembahannya orang Majusi, yang mana mereka itu sembahannya adalah menyembah api, sehingga api itu mulai dihidupkan sampai ketika Rasulullah SAW tak pernah mati. Tetapi ketika Rasulullah SAW api itu ada. Apa gunanya? Untuk menghormati akan kelahiran Rasulullah, untuk memuliakan akan kelahiran Rasulullah, karenanya Rasulullah SAW. Seperti demikian Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Jadi kapan Rasulullah dilahirkan? Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Pada hari Senin. Pada hari Senin sebelum pada Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Coba ibu, kenapa kita ini kok harus memperingati akan sejarah Rasulullah? Kenapa kok tiap tahun kita memperingati? Kenapa kok tiap tahun kita mengenang akan kelahiran Rasulullah? Karena Rasulullah itu tak seperti nabi-nabi yang lain, tak seperti rasul-rasul yang lain, yang mana kalau nabi yang lain selain Rasulullah mereka diutus, cuma diutus kepada bangsanya sendiri. Nabi yang lain diutus dijadikan sebagai penyelamat, tetapi menyelamatkan kepada umatnya, menyelamatkan kepada bangsanya. Tetapi Rasulullah SAW diutus adalah untuk seluruh alam semesta. Sehingga kita kalau saya jadi dulu ada nabi yang diutus sempurna, Nabi Musa diutus sempurna. Nabi Musa itu cuma diutus di bangsa Israel saja. Tetapi orang Indonesia tidak bisa menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kalau Rasulullah diutus, Rasulullah diutus kepada seluruh alam semesta. Kita orang Indonesia jauh dari Makkahul Mukarramah. Kita orang Tanjung Pinang yang tak pernah menginjakkan kakinya di Madinah, yang tak pernah menginjakkan kaki di Mekah, tetapi kita ini cinta dan juga terkena imbas dengan rahmat terutusnya Rasulullah. Dan lagi ibu bapak-bapak, kenapa kita untuk diharuskan menghormati membaca sejarah Rasulullah? Rasulullah itu adalah banyak sebutan yang sangat baik. Sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kamu semua fi Rasulillah, dalam kepribadian Rasulullah, dalam jiwa Rasulullah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, yaitu contoh yang baik.
teladan yang baik, contoh yang baik. Kalau seandainya kita ingin jadi guru seumpamanya, apakah bisa mencontoh Rasulullah? Bisa. Rasulullah adalah seorang guru, seorang pengajar kepada sahabat-sahabat dia bisa kita contoh. Atau sekarang semuanya ada yang tentara semuanya. Pak Ustaz, saya seorang tentara, apakah bisa mencontoh Rasulullah? Bagaimana kehidupan Rasulullah ketika beliau menjadi tentara? Rasulullah menjadi tentara. Rasulullah dulu memimpin perang, yang menjadi pimpinan perang pernah menjadi pimpinan perang. Kalau seandainya kita Ustaz, saya ingin bertemu dengan Ustaz, apakah bisa mencontoh Rasulullah? Bisa. Rasulullah berkenal dalam kepribadian Rasulullah, dalam jiwa Rasulullah sempurna sekali. Kita menjadi guru mencontoh Rasulullah bisa. Kita menjadi tentara bisa mencontoh Rasulullah. Kita menjadi petani, Rasulullah pernah menjadi petani. Andai kata kita menjadi peternak semuanya, Ustaz, kami tiap harinya ternak ayam, Ustaz. Kami tiap harinya membara kambing. Rasulullah pernah menjadi pembara kambing. Bisa contoh. Atau Ustaz, seandainya kami menjadi pedagang bisa mencontoh Rasulullah, Ustaz? Bisa. Rasulullah itu sejak kecil dia sudah menjadi pedagang. Apa yang harus kita contoh? Kepribadian Rasulullah yang harus kita contoh, yaitu sifat-sifatnya yang sebanyak 4: amanah, siddiq, tabligh. Rasulullah mempunyai sifat amanah, jujur dalam setiap katanya. Tabligh menyampaikan ada sesuatu yang menyampaikan siddiq. Bahwa Rasulullah adalah seorang yang Rasulullah seorang yang tetapi kalau nabi-nabi yang dahulu, nabi-nabi yang sebelum Rasulullah, tidak bisa kita mencontoh secara sempurna kepada nabi-nabi yang lalu. Contohnya kita ingin mencontoh Nabi Isa seumpamanya, yang mana Nabi Isa itu merupakan nabi yang mempunyai sifat lemah lembut. Bisa kita contoh Nabi Isa, tetapi tidak bisa kita contoh kalau seandainya kita menjadi dalam keluarga. Kenapa kok tidak bisa mencontoh Nabi Isa? Iya, karena Nabi Isa alaihissalam mulai beliau dilahirkan, mulai beliau diutus, sampai sekarang Nabi Isa alaihissalam tidak berkeluarga. Yang ada sebenarnya mulaikan kan? Alhamdulillah. Kalau ada yang muslim-muslim sudah pura-pura berarti itu mencoba Nabi Isa. Nabi Isa sampai sekarang tidak kangen. Nabi Isa bujangan sampai sekarang Nabi Isa beliau masih hidup. Berapa nabi-nabi yang masih hidup? Ada nabi-nabi yang masih hidup sampai sekarang. Ada berapa kan? Ayo terus. Nabi Idris alaihissalam. Kemudian nabi yang masih hidup dulu sampai sekarang ini ada 4 nabi. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam.
Sementara Nabi Muhammad alaihissalam tidak termasuk nabi yang suaminya iman. Adik, ya berapa panjangnya Nabi nih? Nabi ada berapa? 25 pandai. Dan alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi ibu-ibu bapak yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwasanya dalam kepribadian Rasulullah itu ada contoh, ada suri tauladan yang sangat baik sekali. Tetapi tidak kesemuanya orang bisa mencontoh Rasulullah. Tidak kesemuanya umatnya bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah yang sangat baik. Karena apa? Karena uswatun hasanah itu suri tauladan Rasulullah itu ada batas tertentu bagi orang yang ingin mencontoh kepada akhlak Rasulullah yang baik. Terus batasannya bagaimana? Yani orang yang bisa mencontoh Rasulullah, yang bisa mencontoh andai kata mereka menjadi pedagang, dia akan menjadi pedagang yang jujur. Yang menjadi pejabat, dia akan menjadi pejabat yang amanah. Bagi siapa yang bisa untuk itu, yang kepada Allah Subhanahu wa taala tadi yang telah disebutkan, laqad kana lakum, sungguh telah ada lakum bagi kalian semua fi Rasulillah, dalam jiwa Rasulullah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Siapa yang bisa mencontoh? Ya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang-orang yang bisa mencontoh Rasulullah ialah orang-orang liman kana, bagi orang kana yarjullaha, bagi mereka yang ingin keridhaan Allah, bagi mereka yang menginginkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak ingin mencontoh Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan mencontoh Rasulullah. Jadi pedagang tiap harinya nipu semuanya. Karena apa? Karena tidak menginginkan ridha Allah. Siapa lagi yang bisa mencontoh Rasulullah? Wal yawmal akhir, orang-orang yang percaya akan adanya hari kiamat, orang-orang yang ingin selamat pada waktu hari kiamat, yang orang-orang yang bisa mencontoh Rasulullah. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang selalu zikir, dan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kita sekarang ini yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebut salawat, yang menyebut keagungan Rasul, kita yang termasuk Allah, masuk pada orang-orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita ini kalau seandainya membaca sejarah Rasulullah, membaca kisah-kisah Rasulullah, kita akan mencontoh sikap akhlak Rasulullah yang mulia. Ini kalau tentang masalah uswatun hasanah, teladan Rasulullah ini adalah terbatas. Terbatas bagi orang yang beriman. Tetapi kalau di sana Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tetapi rahmatnya Allah melewati Rasulullah ini tidak terbatas, bisa mencakup kepada orang-orang yang beriman, bisa mencakup kepada seluruh makhluk Allah, bisa mencakup para makhluk Allah yang bernyawa ataupun tidak yang bernyawa, bisa pula mencakup kepada manusia ataupun selain manusia.
Maksudnya bagaimana? Yakni dengan terbentuknya Rasulullah, dengan lahirnya Rasulullah, yang Rasulullah dilahirkan, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiada lain hanyalah semata-mata kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat, kecuali sebagai kasih sayang, kecuali sebagai belas kasih lil alamin, kepada alam semesta, kepada alam semesta. Kalau tadi tak semuanya orang bisa mencontoh Rasulullah, tetapi sekarang semuanya manusia, semuanya makhluk Allah bisa merahmat, bisa merasakan rahmat belas kasih Rasulullah dengan terwujudnya Rasulullah. Jadi Rasulullah dengan terwujudnya Rasulullah, kita ini mendapatkan rahmat dari Allah. Dengan terwujudnya Rasulullah, hewan pun juga bisa mendapatkan rahmat. Sehingga dengan terwujudnya Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau seandainya kita ingin membunuh hewan, kalau seandainya kita ingin membunuh hewan, maka sebenarnya dengan secara baik hewan bisa mendapatkan rahmat. Dan dari sebagai ibu perempuan yang berbahagia, ini adalah tentang masalah Rasulullah diutus sebagai rahmat dan Rasulullah diutus sebagai uswatun hasanah. Dan lagi adik-adikku, Rasulullah itu kenapa kita ini kok memperayakan, kok memperingati hari kelahiran Rasulullah? Karena cuma Nabi satu-satunya Nabi yang cinta kepada umatnya, itulah cuma Rasulullah SAW. Nabi yang cintanya tidak diragukan, mulai beliau di dunia sampai ke akhirat nanti, cintanya Rasulullah itu adalah tak diragu, tak diragukan. Lain dengan nabi-nabi yang lain. Mereka nabi-nabi, kalau sudah dia ada di akhirat, dia tidak bisa memberikan syafaat. Tetapi Rasulullah SAW, jangankan di dunia, beliau pun sampai ke akhirat, dia akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Ada buktinya, ada. Mana buktinya? Yakni ketika Rasulullah pada suatu saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, ada salam dari Allah, wahai Muhammad." Apa salamnya Jibril? Ya kepada Jibril, "Hai Muhammad, sebentar lagi akan datang malaikat Israfil. Akan datang malaikat Israfil mencabut nyawa." Untuk apa malaikat Jibril? Malaikat Israfil nanti akan datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, wahai Muhammad. Kemudian apa jawabannya Nabi Muhammad SAW? Secara singkat dia cerita, dia menanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, Jibril, saya merasa sedih kalau seandainya nanti nyawaku dicabut. Bagaimana nanti wahai Jibril nasib umatku? Bagaimana nasib sahabat-sahabatku nanti wahai Jibril seandainya aku meninggal dunia? Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, ini firman dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala Muhammad akan mengharamkan surga
untuk dimasuki oleh nabi-nabi kecuali kalau masuk ke dalam jalan Nabi Muhammad. Kalau mereka terus bagaimana Rasulullah itu wahai Jibril, begitu juga wahai Muhammad, surga pula akan diharamkan untuk dimasuki oleh umat-umat terdahulu kecuali umat kami telah masuk terlebih dahulu. Ini adalah cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, sehingga bagaimana sehingga umatnya selalu dibela dan selalu diberikan syafaat dan pertolongan. Dan juga lagi buktinya Rasulullah cinta kepada kita, buktinya Rasulullah senang kepada kita ketika Rasulullah SAW berkata diambil nyawanya oleh masyarakat Israel. Biar apa yang disebut yang diingat bukan cucunya ketika Rasulullah akan dicabut nyawanya, yaitu cuma satu yang disebut. Apa permintaannya? Biar beliau menyebut umatku, umatku Jibril, ummati, bagaimana nasib umatku? Bagaimana seandainya aku meninggal nanti, apakah mereka akan menjadi orang yang durhaka? Apakah mereka akan menjadi orang yang murtad dan sebagainya? Tidak mau menyembah Allah lagi. Sehingga pada waktu itu terus senangnya Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah ketika dicabut nyawanya tidak ingat kepada istrinya. Rasulullah ketika akan dicabut nyawanya yang diingat kepada anaknya. Padahal bapak perempuan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah itu meninggalkan 9 istri, meninggalkan beberapa istri. Tetapi ketika Rasulullah meninggal, ketika Rasulullah nazak, yang diingat bukan istrinya, bukan Siti Aisyah istrinya yang disebut, bukan Siti Fatimah putrinya yang disebut, bukan Hasan Husain cucunya yang disebut, tetapi yang disebut oleh Rasulullah adalah umatnya. Maka wajar kalau seandainya kita cinta kepada Rasulullah, wajar kalau seandainya kita cinta kepada Rasulullah dengan mengucapkan kata-kata salawat. Beberapa kali berselawat banyak kali ngobrol bersama dulunya dan dulunya. Bukan selawat ya, ada selawat yang belum ada di tadinya. Ya Rasulullah,
Tapi kenapa saya belum dibahas ya? Ya Rasulullah, Rasulullah, Sallallahu ya kan? Ya Rabbil Asyarafi Ini cintanya Rasulullah mulai daripada dunia sudah terbukti dia cinta kepada umatnya. Ketika Rasulullah itu meninggal, ketika Rasulullah itu akan meninggal, nasab yang disebut bukan istrinya, yang disebut bukan putrinya, yang disebut bukan cucunya, tetapi yang disebut adalah umatnya. Ini adalah ibunya. Dan juga nanti pula ketika kita ini ada di akhirat, buktinya Rasulullah selalu cinta kepada umatnya. Nanti kalau seandainya mereka kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, maka Rasulullah kita akan celaka. Bagi orang yang juga bersama Rasulullah, kita ini akan resah. Karena apa? Karena di sana nanti kalau sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ada yang wajahnya berupa binatang, wajahnya yang berseri-seri ada. Sehingga mereka nanti kalau sudah dibangkitkan, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, qalu ya wailana, celaka kita. Man ba'athana, siapa yang membangkitkan kita dari alam kubur? Siapa yang membangunkan kita dari alam kubur? Man ba'athana min marqadina. Qalu hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Ada di surat apa itu? Surat apa, Pak? Surat apa ya? Suratnya Yasin. Nah, ketika mereka
Tidak bisa orang yang bisa memberikan pertolongan kecuali Rasulullah SAW. Kecuali Rasulullah. Maka demikian ibu-ibu bapak-bapak, maka mulai sekarang kita ini harus memperbanyak salawat kepada Rasulullah, memperbanyak pujian kepada Rasulullah, yang mana kata salawat ini bukan cuma Allahumma shalli ala Muhammad saja. Pujian yang baik memuji Rasulullah kepada Rasulullah. Seperti dalam kata-kata Rasul sendiri, Anta syamsun anta jadal. Itu bersalawat. Anta syamsun, kau Muhammad bagaikan matahari. Anta badrun, kau Muhammad bagaikan rembulan. Ini pujian. Bukan cuma membaca salawat Muhammad. Jumpa betapa indahnya wajahmu wahai Rasulullah, betapa tampamu wahai Rasulullah, betapa agungnya wajah Rasulullah, betapa mulianya Rasulullah. Ini juga pujian-pujian kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang cinta dan bukan dicintai oleh Rasulullah. Karena bukan cuma akan pertolongan di dunia saja, tetapi kita juga akan mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat, di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Mungkin itu saja ya. Sebetulnya banyak kalau kita cerita Rasulullah banyak, tapi ya jelas kalau sampai yang panjang, mungkin lain kali kita bisa sambung lagi. Dan kami yang penting kita ini memperbanyak salawat Allahumma shalli ala Muhammad, menjadi Rasulullah. Apa tentunya membaca bismillah ketika kita akan makan minum, baca bismillah itu juga untuk Rasulullah. Dari kami bapak ibu kurang lebihnya ada kesalahan kegelapan, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.